Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya ya? Mudah-mudahan Anda selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya. Selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Gemah ripah loh jinawi. Oke. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran online kita ya. Masih tentang 7 Habits of Highly Productive People. 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang produktif. Jadi tadi kita sudah membicarakan habit pertama, yakni positive mindset. Habit kedua, be resilient. Ya. Daya resiliensinya terus dipelihara. Yang habit ketiga, self-learning habit. Ya, bagaimana kita terus menumbuhkan tradisi untuk belajar. Belajar dari alam, belajar dari kehidupan, belajar dari pengalaman nyata. Ya, bukan hanya belajar dari teori. Itu 3 habit yang sudah kita bicarakan. Nah, di dalam habit yang keempat nih, kita akan bicarakan kali ini. Ya, jadi, seperti yang tertera dalam slide di depan Anda ini, habit yang keempat ini adalah plan and implement. Ya, plan and implement. Jadi, tidak hanya merencanakan, tapi juga mengeksekusinya, mengimplementasikannya. Ya. Jadi, dalam slide berikutnya ini, saya mengatakan kebiasaan orang yang produktif berikutnya adalah selalu menyusun rencana tindakan yang sistematis dan kemudian menerapkannya. Execute the plan. Ya. Jadi tidak hanya NATO, no action talk only. Ya. NATO tidak akan membuat Anda menjadi kaya, Mas. NATO tidak akan membuat karir Anda melesat. NATO hanya akan membuat Anda terpuruk dalam duka dan nestapa. Ya. Jadi di dalam slide berikutnya ini Anda bisa lihat gambarnya orang yang tidur ya. Orang yang produktif bukanlah orang yang dengan tipe NATO, Mas ya. No action talk only. Sebagian orang menjadi sangat tidak produktif karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk ngobrol ataupun melakukan hal-hal yang tidak penting. Ya. Atau hanya NATO menghabiskan banyak waktu untuk meeting, membahas rencana, namun implementasinya nol. Meeting, ngobrol panjang berjam-jam tapi useless, tidak ada eksekusinya. Itu kan berat, Mas. Ya, jadi sebaliknya ya, dalam slide berikutnya Anda bisa melihat ya, orang yang produktif bukan saja menyusun rencana secara terarah dan terpadu, namun mereka kemudian melakukan proses implementasi dengan sungguh-sungguh, serta melakukan pemantauan progres realisasi action plan dengan cermat. Nah, ini penting, Mas ya, jadi memang kalau bisa memang kita punya plan, ya, karena ada pepatah mengatakan, if we fail to plan, we plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan untuk gagal. Ya. Jadi memang kita tetap perlu mendesain roadmap, ya, plan. Nah, contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari Anda ya, personal life, ya, apa sih sebenarnya life goals Anda itu, Mas? Apa rencana hidup Anda 3 tahun, 5 tahun ke depan? Ya, apakah Anda sudah menuliskannya? Ya, nanti kita akan bahas itu dalam video pembelajaran online berikutnya ya, di judul yang Success Mindset. Tapi saya ingin menyinggung di sini bahwa sebuah studi mengatakan bahwa kalau Anda menuliskan rencana hidup Anda dengan konkret, dengan tertulis, 3 tahun mau ngapain, 5 tahun mau ngapain, itu peluang keberhasilannya jauh lebih tinggi dibanding orang yang hanya mengangan-angankan dalam angan-angan saja, Mas. Jadi tuliskan apa rencana hidup Anda 3 tahun, 5 tahun ke depan. Ya, your life goals. Apakah Anda ingin menjadi seorang direktur, ya, perusahaan yang bonafit, bukan perusahaan rindu order ya, Mas ya, bukan PT rindu order atau maju kena mundur kena ya, tapi perusahaan seperti Unilever atau GE atau Citibank. Apakah Anda ingin menjadi direktur perusahaan-perusahaan multinasional dalam 5 tahun ke depan? Atau mungkin tujuan hidup Anda ingin memiliki bisnis sendiri dengan omset 100 juta per bulan, itu terarah, Mas. Jadi rencana hidup itu kalau bisa terukur dan terarah. Contohnya tadi, dalam 5 tahun ke depan saya sudah akan menjadi seorang direktur di perusahaan multinasional dengan gaji 80 juta per bulan misalnya. Atau contoh kedua, 3 tahun dari sekarang saya sudah punya toko online jualan sepatu wanita dengan omset 200 juta per bulan. Itu konkret, Mas. Atau contoh ketiga, 3 tahun dari sekarang saya sudah punya blog mengenai manajemen dengan pengunjung 5.000 per hari. Itu konkret, Mas. Jadi 5 tahun dari sekarang jadi direktur, 3 tahun dari sekarang punya toko online yang bagus, atau 3 tahun dari sekarang punya blog yang legendaris dengan jumlah pengunjung yang banyak.
Itu contoh-contoh rencana yang tertulis dengan konkret. Ya. Nah, kalau misalnya Anda kerja di kantor ya rencananya mungkin rencana kantor ya, rencana organisasi Anda ya, dalam satu tahun biasanya dibikin action plan, setahun ke depan mau ngapain, ya, program kerjanya apa, itu biasanya lebih terarah, ya. Tapi kalau Anda sebaiknya juga punya personal goal, punya personal plan development. Jadi tadi goalnya seperti itu Mas ya, punya toko online dengan omset ratusan juta per bulan atau jadi direktur dengan gaji 80 juta per bulan, amin ya. Nah setelah punya plan seperti itu, kemudian ya dibikin roadmap-nya Mas, dibikin timeline-nya, ya. Tahun pertama mau ngapain, atau semester pertama mau ngapain, semester kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gitu ya. Kalau 3 tahun kan berarti ada 6 semester Mas. Mau ngapain saja, ya. Termasuk misalnya ini ya, Anda ikut kursus ini itu mungkin bagian dari plan Anda ya. That's good, ya, good choice. Dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi diri Anda, menjadi pribadi-pribadi yang lebih unggul. Ya. Nah, tapi setelah kemudian punya rencana, punya plan, nah kemudian ya dieksekusi Mas. Ya. Tidak hanya NATO, tidak hanya no action, talk only. Di slide berikutnya ini ada sebuah kalimat yang menarik, talk is cheap. Just do it. Ya, Anda sudah punya plan tadi, personal plan, bagus. Timetable, timeline, kemudian just do it. Ya, because talk is cheap. Plan is cheap. Ya, rencana di atas kertas is cheap. Anda mau ngapain, ya ngomong kosong. Saya punya teman ini Mas, lulusan S2 dari Australia. Dia sudah lama mau mengatakan mau bikin perusahaan sendiri di bidang konsultan. Setahun yang lalu dia ngomong seperti itu. Kemarin ketemu dengan saya, dia belum action apa-apa Mas. Ya. Jadi dia hanya ngomong doang. Nanti tahun depan mungkin dia akan sama Mas, belum action apa-apa. Ya, jadi hanya rencana, angan-angan. Anda mungkin banyak punya angan-angan Mas. Tapi kalau tidak dieksekusi ya wishful thinking, ya fata morgana. Ya. Nah, kayak tadi ya, kalau Anda sudah punya personal plan, Anda sudah punya roadmap-nya, Anda jadi tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau Anda tidak punya plan hidup yang jelas, Anda lebih banyak mengerjakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rencana hidup Anda. Kalau Anda sudah punya plannya itu kan bisa jadi jangkar Mas, sebagai anchor. Ya, sebagai anchor jangkar. Jadi Anda selalu menyusun action-action yang relevan dengan tujuan hidup Anda. Kalau tidak seperti itu, Anda bisa, ini ya, seperti layang-layang putus ya. Anda mengerjakan banyak hal, mengerjakan tugas di kantor banyak, tapi sebenarnya itu tidak relevan dengan tujuan hidup Anda. Itu kan bahaya Mas. Anda mengerjakan tugas-tugas yang mungkin tidak penting. Ya. Jadi kalau bisa kan mengerjakan tugas itu yang penting dan urgen Mas. Ya. Seringkali kita mengerjakan tugas-tugas yang urgen, tapi sebenarnya tidak penting ya. Meeting itu diinterupsi oleh teman Anda atau atasan Anda, suruh ngerjakan ini, suruh ngerjakan itu, yang sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu tidak begitu penting bagi tujuan hidup Anda. Ya. Jadi itu wasting time. Nah, kalau Anda sudah punya tujuan hidup yang jelas, punya roadmap yang jelas, selalu arahkanlah pekerjaan-pekerjaan Anda, baik personal maupun di kantor itu, untuk mendukung pencapaian tujuan Anda tadi. Ya. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang direktur marketing yang bagus, ya kalau bisa terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam proyek-proyek marketing yang signifikan, ya, yang bisa menumbuhkan potensi Anda, bukan mengerjakan hal-hal yang clerical. Yang clerical itu kadang-kadang bikin laporan panjang, berjam-jam atau berminggu-minggu, tapi sebenarnya esensi dari laporan itu penting nggak sih bagi penumbuhan kompetensi Anda? Seringkali kita terjebak pada banyak pekerjaan yang sebenarnya tidak begitu penting ya, tapi menghabiskan waktu berjam-jam. Ya. Jadi kalau bisa ada IT, teknologi ya diotomatisasikan Mas, supaya kita lebih efisien. Tidak membuat laporan berjam-jam karena IT-nya tidak bagus. Ya, kalau bisa diselesaikan dengan IT ya selesaikan dengan IT. Kita mikir-mikir sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh komputer Mas.
Jadi kita creative thinking. Pekerjaan yang clerical, yang bisa diselesaikan dengan komputer, ya selesaikan dengan komputer. Otomatisasi namanya itu. Jadi itu masih ya plan and implement. Jadi setelah kita punya plan, ya kita harus mengeksekusinya. Ya. Nah, di dalam slide berikut ini ada sebuah tips yang powerful nih Mas, to get things done. Ya. Jadi yang pertama, Anda bisa lihat ya, kerjakan tugas sulit atau high value added dalam 4 jam pertama di pagi hari. Kenapa? Karena riset membuktikan waktu puncak produktivitas Anda itu adalah antara jam 7 sampai jam 11 pagi, Mas. Ini riset nih, Mas. Jadi puncak kinerja orang itu memang mostly ya, tidak semua orang, tapi mayoritas orang itu pada pagi hari, Mas. Antara jam 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau bisa alokasikan waktu-waktu kritikal itu untuk mengerjakan hal-hal yang rumit. Ya, berpikir mendesain satu produk atau menyusun sebuah tugas yang kritikal. Nah, seringkali kita justru menghabiskan waktu pagi itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting, misalnya ngecek email. Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari kita ngecek email bisa sampai 4 jam atau 3 jam ya. Reply ini, reply itu, reply ini, reply ini. Justru pekerjaan utama kita menjadi terbelengkai, ya, menjadi terabaikan. Atau misalnya Anda menghabiskan waktu pagi itu untuk rapat yang sebenarnya tidak begitu relevan kehadiran Anda itu. Kehadiran Anda di meeting itu tidak begitu relevan. Anda hanya jadi pendengar, sekedar ngasih masukan. Lah ngapain? Ya, kenapa Anda harus ikut rapat seperti itu? Useless. Kenapa 4 jamnya tidak Anda gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif? Misalnya melakukan analisa pasar atau apapun lah yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Ya. Jadi contohnya seperti saya, Mas. Saya itu selalu mencoba mengalokasikan waktu pagi saya itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang kritikal. Ya, misalnya tadi saya cerita bahwa hobi saya itu menjadi internet marketing. Ya, kalau pagi itu saya selalu mencoba menganalisa apa sih critical faktor untuk menjadi seorang internet marketer yang penting itu. Ya. Atau saya membuat artikel yang menarik. Membuat artikel itu sesuatu yang sangat penting untuk menjadi blogger yang hebat ya. Ketika Anda mau menjadi seorang blogger atau internet marketing yang hebat, itu konten adalah kunci, Mas. Konten. Ya, itu sesuatu yang sangat penting, konten. Jadi saya selalu menghabiskan waktu pagi saya untuk mendesain atau memproduksi konten-konten yang bermutu. Karena itu kunci. Jangan justru dihabiskan untuk browsing, Mas. Ya, browsing Facebook, browsing Twitter. Ya, itu wasting time, nggak ada maknanya apa-apa. Jadi sekali lagi itu, Mas, ya, kerjakan tugas-tugas sulit Anda dalam 4 jam pertama. Ya, jadi itu kunci, Mas. Ya, ingat ini ya, waktu pagi itu adalah waktu yang paling produktif dalam hidup Anda, dalam siklus bioritma Anda. Ya. Kemudian ya, yang kedua, breakdown tugas-tugas dalam satuan aktivitas yang lebih kecil dan manageable. Ya, jadi di breakdown lah tugas-tugasnya itu. Jadi misalnya saya sebagai seorang konsultan bertugas untuk membuat key performance indicators misalnya. Untuk seluruh perusahaan, itu kan berat, Mas. Ya, berbagai departemen. Misalnya ada 8 departemen, marketing, produksi, keuangan, HR. Saya bikin KPI-nya itu untuk semua departemen. Nah, itu kan harus saya breakdown, Mas. Mungkin departemen produksi dulu. Dan departemen produksi pun saya mulai dari level direktur dulu. Direkturnya semua selesai, baru level manajernya. Manajernya selesai, baru level staffnya. Jadi di breakdown seperti itu. Itu membuat kita menjadi lebih manageable. Ya. Ketika pertama kali kadang-kadang kita bertugas itu memang berat ya. Kelihatannya wow, saya suruh mengerjakan misalnya membuat KPI sampai 200 KPI untuk semua perusahaan. Itu kan ketika pertama kali saya hadapi kan tugas itu kayaknya berat sekali ya. Membuat key performance indicators yang terukur untuk 200 posisi. Ya, dan 200-nya harus dihadapi satu persatu, itu kan berat. Ya, tapi kita breakdown satu persatu, satu departemen. Ya, akhirnya kemudian setelah 3 atau 4 bulan selesai juga, Mas. Ya, jadi selesai juga. Jadi di breakdown, Mas, ya, dalam tugas-tugas yang lebih kecil. Nah, kemudian ya set deadline dan expected result-nya yang ketiga, Mas. Ya, jadi ketika Anda punya plan, ya ada deadline-nya, Mas. Ada expected result-nya. Jadi contohnya real saja, Mas, ya, ketika saya membuat video ini misalnya ya, saya punya deadline harus selesai pada bulan X misalnya, atau bulan Oktober misalnya. Ya, dari deadline itu kemudian saya bilang expected result-nya pada bulan Oktober tanggal 30, semua video mengenai manajemen skill sudah harus selesai.
Ya, semua video online pembelajaran sudah harus selesai pada bulan Oktober. Pada tanggal 30 November semua video sudah diupload ke hostingnya, ya, ke hostingnya namanya Wistia, ya, bukan ke YouTube. Kalau YouTube gratisan. Jadi saya premium. Jadi seperti itu Mas, ya, videonya harus selesai di bulan Oktober, Novembernya harus sudah diupload, ya. Kemudian bulan Desembernya launching misalnya. Jadi ada deadline-nya. Ada expected result-nya. Jadi harus di-set seperti itu. Sama Mas, kalau Anda misalnya sudah punya personal plan tadi, dalam 3 tahun dari sekarang Anda mau menjadi seorang manajer di perusahaan multinasional dengan gaji 40 juta per bulan. Nah itu Anda harus punya deadline Mas, misalnya tahun pertama mau ngapain saja, tahun kedua mau ngapain saja, apa yang harus Anda lakukan supaya karir Anda meningkat, apa yang harus Anda lakukan supaya headhunter tahu Anda. Ya Anda inilah ke LinkedIn ya, cuap-cuap di LinkedIn, ya, bikin blog supaya nama Anda dikenal, ya. Kemudian di kantor Anda bikin prestasi kerja lah Mas yang wow, yang cetar membahana, ya. Kalau prestasi kerja Anda datar-datar saja, ya Anda tidak akan mungkin bisa pindah ke perusahaan lain dengan gaji lebih mahal atau dipromosikan di tempat Anda dengan karya yang lebih bagus, tidak mungkin, ya. Jadi Anda harus punya deadline sendiri, Anda harus inisiatif. Ya, sering saya ditanya sama orang email ya, nanyanya seperti ini, Mas, saya kerja di kantor saya sudah bertahun-tahun, karir saya mentok. Apa yang harus saya lakukan? Ya simple Mas, kalau Anda merasa perusahaan Anda sudah mentok, karirnya tidak menjanjikan, ya resign, pindah ke perusahaan lain yang lebih bagus. Kenapa Anda harus komplain sama saya atau mengeluh? Ya, Anda mengeluh bos Anda tidak fair, perusahaan Anda tidak fair, itu bullshit. Ya, forget it. Kenapa kalau Anda yakin dengan kompetensi Anda pede dengan kemampuan Anda, dengan mudah Anda resign dan minggu depan pasti akan ada banyak perusahaan yang mau meng-hire Anda. Kalau Anda kompetensinya bagus, ya, mumpuni, cetar membahana. Biasanya orang-orang yang komplain kayak gitu tidak berani untuk resign. Kenapa tidak berani untuk resign? Karena merasa kompetensinya tidak jago. Jadi dia menutupi ketidakmampuannya dengan komplain. Menyalahkan atasan, menyalahkan manajer, atau menyalahkan perusahaan bahwa mereka tidak fair. Tidak. Jadi kalau misalnya Anda yakin kompetensi Anda hebat, yakin kemampuan Anda luar biasa, begitu Anda hari ini resign, minggu depan sudah ada banyak perusahaan yang mengontak Anda. Ada headhunter yang akan menelpon Anda, Mas. Ya. Jadi believe in yourself. Nah, caranya untuk membuat Anda menjadi hebat seperti apa? Ya ini tadi, set deadline, expected result. Jadi Anda di kantor Anda sekarang itu selalu punya prestasi kerja yang bagus dan bisa mengkomunikasikan prestasi itu, Mas. Ya. Banyak orang yang kemudian kerjanya bagus tapi tidak pandai mengkomunikasikan hasilnya. Jadi mungkin karirnya stagnan juga. Andanya harus proaktif. Mungkin mengkomunikasikannya tidak sama teman Anda, tapi mengkomunikasikannya ke blog Anda. Anda cerita di blog Anda, atau di LinkedIn, atau di CV Anda. Nanti dari CV Anda bisa mencorong, Mas. Kalau CV Anda itu bagus, isinya penuh dengan prestasi, ya kan headhunter pasti akan suka meng-hire atau membaca Anda. Ya. Jadi itu yang ketiga, Mas. Nah, yang keempat ini menarik ini, Mas, ya. Makan buah yang sehat, gunakan pewangi ruangan lemon dan berikan penerangan terbaik dalam ruang kerja Anda. Ini menarik tiga-tiganya nih, Mas. Ini riset nih, Mas. Ya, bukan ngawur. Jadi yang pertama, kalau Anda rajin makan buah, apel, anggur, jeruk, mangga, salak gitu. Itu lebih bagus, Mas, untuk produktivitas Anda. Dan kalau produktivitas Anda lebih sehat, lebih bugar, ya Anda pasti lebih produktif. Anda pasti akan lebih gigih mengeksekusi plan Anda. Sebaliknya kalau Anda makannya gorengan, ya, masakan Padang, lemak-lemak banyak, ya, sate kambing, ya, atau sop kaki kambing, itu punya pengaruh, Mas. Kalau Anda terlalu banyak makan lemak, junk food, minumnya manis, itu memang energi Anda itu terserap, Mas. Ya. Itu penelitian membuktikan bahwa kalau Anda makannya tidak sehat, makannya junk food, Kentucky Fried Chicken, minumnya Coca-Cola, ya chicken snack atau gorengan, itu membuat tubuh Anda secara fisik memang menjadi lemah, ya, menjadi loyo. Ya, kalau Anda merasa selama ini mudah loyo karena makanan Anda mungkin jelek, buruk, junk food. Kalau bisa Anda meeting itu, kalau meeting, Mas, jangan pakai gorengan, jangan pakai roti lagi. Saya selalu bilang sama klien saya, Pak, mohon maaf kalau meeting itu kalau bisa ya suguhannya itu jangan gorengan, jangan manis-manis, jangan
kue, tapi brokoli misalnya, atau ketela, ya, jeruk, anggur, itu lebih bagus Mas. Minumnya air putih saja cukup, nggak usah teh manis. Karena minuman yang paling sehat itu ya air mineral, ya, atau kangen water, ya, kangen water, ya. Jadi itu Mas, ini jangan sepelekan ya. Kalau Anda makannya sehat, Anda akan lebih bugar dan lebih produktif. Itu kunci itu. Yang kedua ini menarik juga, ada sebuah riset mengatakan bahwa kalau ruangan itu pewanginya lemon, itu orang menjadi lebih produktif Mas. Ya ini survei juga ini Mas. Ini sesuatu yang based on research. Jadi kalau ruangannya pewanginya lemon itu orang menjadi lebih ceria, lebih cepat kerjanya, tidak mudah melakukan kesalahan atau error. Jadi tolong ruangan Anda kalau kasih pewangi Mas, dan pewanginya lemon. Boro-boro Mas Yodia ya, ruangan saya baunya busuk Mas, ya itu repot Mas ya. Ruangan Anda mungkin baunya tembok, ya, AC yang tidak pernah dibersihkan. Jadi baunya itu kurang enak. Itu mengaruhi itu Mas, mengaruhi mood Anda, mengaruhi produktivitas Anda. Jangan salah ya. Jadi Anda harus memakai pewangi ruangan yang bagus juga. Ya. Dan yang kedua penerangannya Mas. Ya kalau bisa lampunya neon kayak mall itu loh Mas. Mall itu kan keren. Pagi, siang, sore seperti terang benderang terus. Itu punya pengaruh Mas. Kenapa mall-mall warnanya terang? Itu karena punya pengaruh yang signifikan terhadap kemauan orang untuk belanja. Kalau Anda masuk toko Bretok atau toko jam, itu kan lampunya ratusan gitu. Itu membuat Anda lebih tertarik untuk membeli, Mas. Dibanding kalau lampunya redup. Ya. Kecuali Anda mau beli Viagra misalnya. Kalau mau beli pil Viagra mungkin lampunya redup, cocok Mas ya. Tapi kalau Anda mau beli baju, beli arloji itu lampunya terang. Dan sama Mas, kalau Anda kerja di kantor, lampunya terang benderang itu lebih bagus bagi kinerja Anda. Sebenarnya kalau lampunya redup, lampu neonnya itu sudah mau mati, itu membuat pikiran Anda ngeres. Membuat Anda banyak melakukan kesalahan karena lampunya tidak terang, dan itu punya pengaruh terhadap bioritme Anda. Ya, jadi besok tolong bilang sama GE-nya, ruangan wanginya diganti pakai lemon dan lampunya terang. Kan sekarang Philips murah Mas, lampu Philips itu. Ya. Nah yang terakhir ini sama ini Mas, sekali lagi ini again and again saya selalu bilang, jangan pernah lupa menggerakkan tubuh Anda. Ya, menggerakkan tubuh. Maksud saya jangan terlalu banyak duduk Mas. Kalau Anda kerja di kantor dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore duduk terus di depan komputer itu dangerous Mas. Penelitian membuktikan kalau Anda terlalu banyak duduk, Anda itu akan cepat meninggal dunia Mas. Itu luar biasa mengejutkan. Ya, jadi kalau Anda googling saja, the danger of sitting. Ya, bahayanya duduk terlalu lama itu sangat menakutkan. Supir taksi itu punya banyak penyakit karena terlalu lama duduk. Supir bis misalnya. Sama kalau Anda duduk di depan laptop, di depan komputer, di kantor Anda, ya berjam-jam, tidak pernah menggerakkan, itu bahaya. Sudah gitu makanya junk food. Ya sudah, mudah lemes, mudah kena flu. Mudah kena flu. Itu kalau Anda sering kena flu, demam, itu petunjuk bahwa Anda tidak sehat hidupnya. Makanya sembarangan dan jarang bergerak. Makanya kalau bisa ya setiap 1 jam Anda berdirilah. Ya, seperti saya ini ya berdiri ya. Saya sering kalau di kantor juga setiap 1 jam saya selalu berdiri. Berdiri kemudian jalan kaki keliling kantor selama 10 menit lah, 5 menit. Itu penting itu Mas untuk break. Ya. Jadi jangan duduk berjam-jam, lupa berdiri. Itu Anda mudah sakit punggung dan in the long run itu juga tidak bagus. Ya pernah di-scan ini Mas ya. Pernah di-scan. Otak orang yang jarang bergerak, yang terlalu banyak duduk itu otaknya emang tidak mekar Mas, sel-sel otaknya itu layu. Sebaliknya kalau Anda sering bergerak, ya berdiri, kalau bisa punya meja yang berdiri Mas ya, ngetik sambil berdiri itu di Amerika sudah banyak Mas, di luar negeri. Jadi Anda ngetik sambil berdiri, ya, itu membuat Anda lebih sehat, ya. Jadi jangan lupa bergerak Mas. Jadi itu Mas ya, tips-tips untuk powerful, untuk get things done, ya. Fokus pada pagi hari, ya, breakdown tugasnya, set deadline dan expected result, makan buah, ya, dan jangan lupa bergerak. Itu habit yang keempat Mas ya, plan and implement supaya Anda tidak menjadi NATO, ya, tidak no action talk only. Nah tugasnya ini Mas ya, tugas yang keempat ini, coba Anda tulislah personal project Anda atau personal goal tadi, ya. Langsung saja Anda tulis apa sih goal Anda 3 tahun ke depan. Contohnya tadi saya sudah tuliskan, 3
3 tahun lagi saya ingin menjadi manajer di sebuah perusahaan multinasional dengan gaji 30 juta per bulan misalnya. Atau menjadi seorang pengusaha online, ya, whatever. Anda tulis. Dan kemudian Anda bikin timeline-nya. Ya mau ngapain saja. Ya. Jadi ketika saya punya personal project, misalnya saya ingin membangun blog yang legendaris, kan saya punya blog sekali lagi ya, strategi manajemen, pengunjungnya sudah ribuan. Saya dulu punya angan-angan seperti itu, kemudian saya wujudkan, saya bikin timeline lah. Ya, saya mau ngapain saja, tiap minggu saya harus menulis artikel baru. Ya, artikelnya harus ada gambarnya, dan minggu ini nulis tentang apa, minggu depan nulis tentang apa, itu sudah saya proyeksikan biasanya. Ya, jadi tertata. Nah, hasilnya ya saya berharap pengunjungnya makin banyak. Ya, promosi di Twitter, promosi di Facebook, itu saya tulis semua timeline-nya. Dan kemudian itu saya lakukan, saya eksekusi betul-betul mas. Dieksekusi, tidak hanya ditulis, tidak hanya dipikirkan di angan-angan, tapi dieksekusi. Oke? Karena kalau tidak dieksekusi, Anda akan menjadi pujangga yang kelaparan. Ya mas ya. Jadi hasilnya yang diharapkan apa? Anda tulis itu mas, ya. Tolong tuliskan ya personal project Anda, tulis dengan sungguh-sungguh dan dibikin apa action-actionnya yang harus Anda lakukan. Ya, dan hasil apa yang diharapkan dari setiap action itu. Ya. Jadi itulah tugas yang keempat ini untuk menutup segmen yang keempat ini ya kita akan lanjutkan dalam video-video berikutnya. Ya. Jadi sekali lagi jangan cuma NATO Mas, no action talk only. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.